Saya Muhammad Sidoarjo. Amat tanggut Ustaz tentang praktek sihir atau pelet atau pengasihan yang terjadi di kalangan antar pegawai dalam sebuah perusahaan atau pabrik, baik itu termasuk bermotif jabatan dan asmara atau perselingkuhan. Teman saya pernah mengalaminya secara langsung. Mohon tanggapan dan wejangan Ustaz. Matur Ustaz, semoga komunitas Lentera Hati semakin barokah, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama untuk Mas Muhammad. Mas Muhammad benar, dan itu pernah saya menangani beberapa orang ya, karena faktor karyawan karyawati, salah satu faktornya adalah percintaan. Karyawan suka sama karyawati, kemudian karyawatinya tidak mau, kemudian dukun bertindak disihir ya, disihir tidak pelet malah cinta dukun bertindak ya. Justru tidak pelet tapi sihir santet kan, sihir santet yang kasuistik ya. Yang kedua faktornya karena jabatan, kedudukan, karena satu angkatannya salah satunya diangkat lebih tinggi dia belum, atau karena persaingan dia gagal kemudian iri supaya di tempat yang baru yang lebih tinggi itu dia tidak kerasan. Gimana caranya? Ya harus diselesaikan dengan cara tindakan dukun tadi itu. Dia melakukan sihir ya. Karena pertanyaannya sekedar pendapat, iya saya pernah merasakan dan itu ada. Bukan saya kemudian menilai bahwa di setiap perusahaan karyawannya seperti itu, tidak. Ini kasuistik ya. Jadi ada beberapa tertentu semacam itu. Bukan karena karyawan melulu, bukan karena di perusahaan itu melulu, karena di satu komunitas, di persaingan sosial ya, orang sering kali cari cara instan untuk memberikan mudarat pada seseorang lainnya, untuk menyelakai orang lainnya, atau sebaliknya untuk memberikan manfaat yang lainnya. Itu yang kemudian desakan sosial ekonomi yang terhimpit semacam itu, persaingan sosial yang semacam itu kemudian membuat orang mencari jalan pintas untuk menyelakai orang tanpa harus diketahui siapa yang menyelakainya. Dan cara apa? Santet, sihir, dan lain sebagainya, termasuk dalam bidang percintaan. Kemudian solusinya, apakah kita selalu membuat azimat atau kita harus selalu gimana kan? Yang pertama sebetulnya dengan sholat itu bisa memagari kita, tapi kadang kali